Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Budia Ratnawati selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Izinkan kami kelompok 1 mempresentasikan mengenai pengantar sistem informasi. Sebelum memulai materi, izinkan saya membacakan nama anggota kelompok saya. Untuk yang pertama ada saya, Nirmalan Roktavia Jalas Nastri dengan NPM belakang 166, lalu ada Zamar Hilmi Al-Abiyu dengan NPM belakang 186, lalu ada Nadila Maf'ula Indana dengan NPM belakang 227, lalu ada Muhammad Said Nabil dengan NPM belakang 287, lalu ada Wafa Aisyah Yusria dengan NPM belakang 318, lalu ada Sabrina Arti Ayu dengan NPM belakang 322, dan yang terakhir ada Rizka Dwi Nur Fadila dengan NPM belakang 335. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah sistem informasi. Dalam kurun waktu setengah abad sejak komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis, peranti keras telah mengalami berlipat-lipat kali kenaikan kecepatan dan kapasitas yang juga disertai dengan pengurangan ukuran secara dramatis. Dalam waktu yang sama, aplikasi komputer juga telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Yang pertama di sini yaitu ada evolusi peranti keras komputer. Komputer yang kita kenal sekarang dapat dilacak kembali ke sebuah mesin yang disebut Electronic Numerical Integrator and Calculator atau biasa disingkat ENIAC, yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. Maclay dan J. Presper Eckert, dua orang insinyur di University of Pennsylvania. ENIAC adalah pendahulu dari Univac One Remington Rand yang merupakan komputer otomatis universal yang pertama kali dipasarkan secara luas. Komputer-komputer terdahulu yang disebut mainframe memfokuskan pada satu tugas tunggal yang diminta oleh seorang pengguna. Istilah mainframe masih dipergunakan hingga saat ini, namun kini dipergunakan untuk menggambarkan komputer-komputer besar yang letaknya tersentralisasi yang biasanya ditemukan di sebuah organisasi-organisasi besar. Selanjutnya yaitu komputer berukuran lebih kecil. Sistem skala kecil yang pertama disebut komputer mini atau mini computers, yang dengan cepat diikuti oleh komputer yang lebih kecil lagi yang disebut komputer mikro atau microcomputers. Bila komputer ini ditujukan untuk organisasi-organisasi kecil, komputer mikro dilihat sebagai sebuah komputer yang dapat dimiliki dan dioperasikan oleh seorang individu. Apple dan Tandy Corporation adalah pelopor di pasar komputer mikro. Selanjutnya yaitu ada hukum Moore atau Moore's Law. Istilah hukum Moore atau Moore's Law dari Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, muncul pada tahun 1960-an. Pada awalnya, hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Pada tahun 1970-an, tingkat pelipat gandaan telah meningkat menjadi 18 bulan, suatu tingkat yang terus berlangsung hingga hari ini. Apa arti hukum ini bagi para pengguna adalah bahwa kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer mencakup desain dan struktur operasional dasar sistem komputer yang mencakup komponen fisik atau hardware dan bagaimana komponen tersebut berinteraksi pada prinsip dasar pengoperasiannya. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Pengantar arsitektur komunikasi. Arsitektur komunikasi merupakan kerangka kinerja yang mendefinisikan cara sistem, perangkat, atau komponen saling bertukar data dan informasi. Arsitektur ini mengatur struktur, protokol, standar, dan antarmuka untuk memastikan komunikasi berlangsung secara efektif dan efisien. Komponen utama dalam arsitektur komunikasi yaitu meliputi protokol yang merupakan aturan atau standar yang mengatur format, sinkronisasi, dan manajemen komunikasi seperti TCP atau IP dan HTTP, dan antarmuka atau interface. Tujuan utama dari arsitektur komunikasi adalah untuk mencapai
interoperabilitas, yaitu memastikan sistem yang berbeda dapat berkomunikasi tanpa konflik, serta mendukung skalabilitas agar sistem dapat berkembang tanpa mengorbankan kinerja. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai evolusi di bidang aplikasi komputer, yaitu sistem informasi, sebuah virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi fisik perusahaan. Sistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem fisik, yaitu terdiri atas sumber daya yang berwujud bahan baku seperti karyawan, mesin, dan uang. Contohnya sebuah ruang penyimpanan persediaan yang menyimpan barang. Yang kedua, ada sistem virtual, terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Contohnya, file induk persediaan berbasis komputer. Yang pertama, itu ada sistem pemrosesan transaksi. Itu terdiri atas fakta dan angka yang biasanya tidak bermanfaat karena volumenya yang besar dan sifatnya yang masih belum dapat diolah. Sistem prakomputer memproses penggajian, persediaan, dan data penagihan serta transaksi buku besar. Cara kerjanya yaitu data dikumpulkan semuanya dari semua sistem fisik dan lingkungan lalu dimasukkan ke dalam basis data. Peranti lunak, pemrosesan data mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan. Dan seiring berjalannya waktu, lalu munculnya sistem informasi manajemen, yaitu sebuah sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Sistem informasi manajemen ini menghasilkan informasi melalui dua jenis, yaitu yang pertama peranti lunak, membuat laporan secara berkala maupun laporan khusus. Laporan berkala dikodekan dalam suatu bahasa program dan disiapkan sesuai jadwal tertentu. Yang kedua ada laporan khusus, dibuat sebagai tanggapan atas kebutuhan informasi yang tidak diantisipasi sebelumnya. Lalu selanjutnya ada sistem kantor virtual atau virtual office system yang dimana di sini adalah awal dari kata otomatisasi kantor atau office automation yang merupakan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Nah, aplikasi-aplikasi tambahan ini lainnya meliputi surat elektronik, surat suara, kalender elektronik, konferensi audio, konferensi video, konferensi komputer, dan transmisi faksimili. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi ini memiliki porsi terbesar dalam penggunaan komputer oleh perusahaan sebagai suatu sarana komunikasi. Sistem-sistemnya ini awalnya sederhana dan bersifat administratif, yang biasanya mereka disebut sebagai suatu sistem produktivitas pribadi atau personal productivity system. Manajer menggunakan teknologi untuk melakukan pengembangan diri atas bagian tugas-tugas administratif yang tadinya membantu manajer di tahun 1960-an. Teknologinya tidak membebani para manajer dengan tugas-tugas administratif lagi, dengan menggunakan teknologi untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang tidak perlu pada komunikasi antara manajer dan pihak lain. Teknologi telah membuat manajer menjadi jauh lebih efisien, yang dimana para manajer dapat dengan cepat berkomunikasi melalui email dan daftar distribusi daripada mendikte sebuah memo atau meminta orang lain yang untuk mengetiknya. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor untuk dapat dilakukan di mana saja telah melahirkan konsep kantor virtual atau virtual office yang dimana merupakan aktivitas kantor yang tanpa bergantung pada satu lokasi fisik tertentu. Jadi contohnya tuh para manajer dapat dilakukan konferensi video tanpa sebab harus hadir pada lokasi fisik yang sama. Jadi sistem kantor virtual telah membuat manajer lebih dapat diakses oleh konsumen dan pihak-pihak lain di dalam perusahaan. Lalu selanjutnya ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system, yang dimana ini suatu sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system DSS adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Jadi satu contohnya itu adalah DSS yang dirancang untuk membantu seorang manajer penjualan menentukan tingkat komisi terbaik bagi para tenaga penjualnya. Jadi DSS ini mengambil pendekatan jarak jauh dalam memecahkan masalah, serta berbeda dengan SIM yang mengambil pendekatan jarak dekat dengan memberikan informasi bagi sekelompok besar pencari pemecahan masalah dalam memecahkan tentang masalah yang luas. Lalu di sini ada gambar
figur 1.9 yang dimana menggambarkan suatu model DSS. Nah, di bagian atas diagram ini adalah 3 sumber informasi yang diberikan kepada pengguna basis data relasional atau relational database, basic pengetahuan atau knowledge base, dan basis data multidimensional atau multidimensional database. Nah, untuk output DSS ini awalnya dihasilkan dari suatu basis data relasional dan mencakup laporan berkala dan khusus serta output dari model-model matematis. Berikutnya ditambahkan kemampuan dukungan keputusan kelompok melalui peranti lunak yang berorientasi pada kelompok yang disebut dengan groupware. Nah, groupware ini memungkinkan DSS bertindak sebagai suatu sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau GDSS. Tambahan terakhir pada DSS ini meliputi kecerdasan buatan dan pemrosesan analitis secara online. Nah, di mana kecerdasan buatan ini adalah ilmu yang memberikan kemampuan bagi komputer untuk menunjukkan perilaku yang sama dengan seorang manusia yang memiliki kecerdasan. Nah, kecerdasan buatan ini terdapat dalam DSS melalui bentuk basic pengetahuan akan informasi mengenai suatu area masalah dan suatu mesin deduksi yang dapat menganalisis isi dari basis pengetahuan. Nah, pemrosesan analitis secara online atau OLAP meliputi penyimpanan data dalam suatu bentuk multidimensional guna memfasilitasi penyajian dan dari jumlah data yang hampir tidak terhingga jumlahnya. Lalu selanjutnya ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System yang dimana memiliki arti merupakan sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Jadi pertumbuhan peranti lunak ERP yang luar biasa pesat di akhir tahun 1990-an ini dapat dikaitkan pada beberapa faktor, diantaranya adalah masalah yaitu K. Untuk yang pertama, kesulitan dalam mendapatkan sistem yang meliputi keseluruhan usaha. Dan yang kedua, membanjirnya aktivitas penggabungan usaha korporasi dan strategi kompetitif menurut kepemimpinan. Masalah Y2K ini adalah kesulitan yang dihadapi oleh program-program komputer yang menyimpan tahun dalam format 2 digit, seperti menyimpan tahun 2000 sebagai 00. Jadi ketika suatu aplikasi mengurangkan tahun 2000 dari 1998, ia akan menghitung 00 dikurangi 98, sehingga memperoleh hasil minus 98, yang dapat menyebabkan aplikasi tersebut memberikan jawaban yang salah atau berhenti bekerja. Banyak orang takut masalah Y2K dapat menyebabkan kegagalan komputer di seluruh dunia. Nah, peranti lunak ERP ini dipasarkan dengan telah memenuhi persyaratan Y2K untuk memastikan perusahaan-perusahaan bahwa sistem informasi yang digantikan tidak akan mengalami kesalahan yang diakibatkan oleh perubahan tanggal dari tahun 99 ke tahun 2000, yang dimana teori bahwa Y2K ini adalah kekuatan pendorong di balik implementasi peranti lunak ERP semakin terbukti dengan melambatnya tingkat pertumbuhan penjualan para penjual ERP besar pada tahun 1999. Pengguna sistem informasi. Pengguna awal output komputer adalah karyawan administrasi, terutama di bidang akuntansi. Seiring dengan berkembangnya konsep sistem informasi manajemen, fokus akhirnya bergeser dari sekedar data menjadi informasi untuk pemecahan masalah. Sistem informasi manajemen digunakan oleh para manajer, non-manajer, dan staf profesional. Manajer sebagai pengguna sistem informasi, yaitu tingkat-tingkat manajemen. Robert Newton Anthony memberikan nama untuk 3 tingkat manajemen. Yang pertama, tingkat puncak, strategi planning level. Biasanya diisi seorang presiden, wakil presiden, CEO. Keputusan mereka memiliki dampak pada keseluruhan organisasi untuk jangka panjang. Yang kedua, tingkat menengah, manajemen control level. Diisi oleh manajer regional, direktur produk, dan kepala divisi. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan rencana dan memastikan tujuan tercapai. Yang terakhir ada tingkat rendah, operational control level. Diisi oleh kepala departemen, penyelia, dan pimpinan proyek. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional sehari-hari yang ditentukan oleh manajer tingkat atas. Di sini ada gambar segitiga. Yang paling atas diisi oleh tingkat puncak, yang kedua tingkat menengah, yang paling terakhir adalah tingkat rendah. Terus di sini ada fungsi-fungsinya. Yang pertama, fungsi keuangan. Menganalisis keuangan dan biaya perencanaan kebutuhan modal perkiraan pendataan. Yang kedua ada sumber daya manusia untuk perencanaan kebutuhan pegawai, personal operasional, dan administrator gaji. Yang kedua ada jasa informasi, perencanaan informasi analisis biaya kurang efektif. Yang keempat ada produksi.
Gunanya untuk perencanaan dan penjagaan produksi, analisis dan pengendalian biaya. Yang terakhir ada pemasaran. Gunanya untuk ramalan perencanaan penjualan. Selanjutnya ada apa yang dilakukan oleh seorang manajer. Di sini ada eh, 5 fungsi utama yang dijalankan oleh seorang manajer menurut Henry Fayol dalam mengelola organisasi. Dimulai dengan membuat rencana kerja, kemudian menyusun struktur organisasi untuk menjalankan rencana tersebut, lalu merekrut dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya memberikan arahan kepada sumber daya tersebut dalam pelaksanaan rencana dan akhirnya mengawasi agar semua sumber daya tetap bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada kritik dari Henry Mintzberg bahwa teori fungsi manajemen file belum lengkap sehingga ia mengembangkan konsep yang lebih detail dengan 10 peran manajer yang mencakup peran interpersonal yang terdiri dari figur pemimpin, dan hubungan. Yang kedua ada peran informasional yang terdiri dari monitor, diseminator, dan juru bicara. Dan yang terakhir ada peran keputusan yang terdiri dari wirausaha, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Konsep Mintzberg ini berguna sebagai dasar dalam membuat sistem informasi yang membantu manajer saat harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Ini ada peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Meskipun banyak orang menganggap pemecahan masalah sebagai tugas utama seorang manajer, pandangan ini terlalu sederhana. Pekerjaan manajer sebenarnya lebih kompleks dan mencakup berbagai aktivitas penting lainnya, termasuk komunikasi. Namun, kemampuan memecahkan masalah tetap menjadi salah satu keterampilan kunci yang dapat menentukan kesuksesan karir seorang dalam bidang manajemen. Berikut adalah pengambilan keputusan. Selama proses pemecah masalah, manajer berperan dalam pengambilan keputusan yaitu memilih tindakan dari berbagai alternatif. Keputusan ialah tindakan tertentu yang dipilih. Seperti halnya, pemecahan satu masalah akan membutuhkan beberapa keputusan. Dengan ini, masalah bisa dipecahkan karena adanya pengambilan keputusan yang tepat dari seorang manajer untuk perusahaan. Berikut adalah tahapan pemecahan masalah. Menurut Herbert A. Simon mendapat pengakuan mendefinisikan 4 tahapan dasar pemecahan masalah yang telah diakui secara universal. Yang pertama ada aktivitas intelijen. Aktivitas intelijen merupakan mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Lalu ada aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Lalu ada aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan masa lalu. Berikut adalah urutan dari tahapan pemecahan masalah yang diakui secara universal, dari masalah ke aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, solusi, lalu aktivitas peninjauan. Selanjutnya yang terakhir ada masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kualitas komputer maupun komunikasi. Contoh kemajuan yang mengindikasikan bahwa masa depan komputasi rendah biaya, berukuran kecil, bergerak dan terhubung adalah dari Canesta INC mengembangkan keyboard dari cahaya dan Logitech mengembangkan pena digital. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.